Ringkasan meditasi Alkitab kuartal 1 pelajaran ke-10 dengan judul Kesempurnaan dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tujuan akhir pelayanan kerasulan bukanlah membuat manusia menjadi lebih baik, melainkan memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata sempurna berasal dari Yunani koine teleios. Yang menarik, kata itu sangat erat hubungannya dengan kata yang diteriakkan Yesus di kayu salib, tetelestai. Artinya sudah selesai, tugas telah tuntas sempurna. Anda disebut teleios, sempurna, matang, dewasa, hanya karena Kristus sudah melakukan tetelestai, penyempurnaan, penggenapan, penyelesaian bagi Anda. Maka ada 6 perkara yang perlu dipahami agar konsep kesempurnaan di dalam Kristus benar-benar sempurna. Yang pertama, berhenti mencicil utang yang sudah lunas. Tetelestai adalah deklarasi hukum bahwa utang dosa Anda lunas total. Jika Anda masih merasa harus menyuap Tuhan dengan perbuatan baik agar layak, Anda sedang menghina darah Yesus. Anda bukan sedang bersikap saleh, tapi sedang bersikap angkuh dengan menganggap karya Kristus kurang sedikit. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Charles Spurgeon berkata, jika Anda menambahkan sedikit saja perbuatan Anda pada karya Kristus, Anda bukan memperindah keselamatan, tapi Anda menghancurkannya. Yang kedua, Taurat itu cermin, bukan sabun. Taurat itu kudus, tapi tidak bisa menguduskan. Tugasnya hanya menunjukkan betapa kotornya Anda, bukan membersihkannya. Mengandalkan hukum untuk menjadi teleios atau sempurna ibarat mencoba mandi menggunakan cermin. Anda bisa melihat noda, tapi cermin tidak punya kuasa menghapusnya. Ibrani 7 ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. John Bunyan berkata, hukum Taurat berkata, lari, tapi ia tidak memberi kaki. Injil membawa berita, terbanglah, dan ia memberi sayap. Yang ketiga, supply versus demand. Kristus bukan penagih, hukum Taurat bersifat penuntut. Ia adalah eksekutor yang bengis yang selalu berkata, lakukan. Kristus bersifat memberi, ia adalah pengasih yang berkata, sudah kulakukan. Jika hidup Kristen Anda terasa seperti beban yang mencekik, Anda sedang menyembah sistem hukum, bukan juru selamat. Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Billy Graham berkata, agama adalah manusia yang mencari Allah. Injil adalah Allah yang mencari manusia. Agama menuntut, kasih karunia memberi. Yang keempat, yang sempurna datang, yang tak sempurna usang. Mempertahankan sistem hukum lama saat yang sempurna sudah datang, ibarat orang dewasa yang hobi memakai popok. Itu aneh, bau dan menghambat pertumbuhan. Jangan memeluk bayangan, yaitu Taurat ketika sang pemilik tubuh, yaitu Kristus sudah berdiri di depan Anda. 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Martin Luther berkata, mencampur kasih karunia dengan hukum Taurat adalah seperti mencampur anggur murni dengan air selokan. Yang kelima, iman, jalur pintas menuju kesempurnaan. Anda adalah barang impor dari sorga melalui iman, bukan hasil produksi lokal dari otot moralitas Anda yang cacat. Perkenanan Tuhan adalah hadiah cuma-cuma atas apa yang Kristus selesaikan, bukan upah lembur atas apa yang Anda usahakan. Galatia 3:24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. John Calvin berkata, iman adalah tangan kosong yang menerima segalanya, bukan tangan yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Yang keenam, kesempurnaan itu berbuah, bukan berubah. Tekanan versus dorongan. Berubah sering sekali karena tekanan eksternal atau manipulasi perilaku, takut dihukum, seperti pohon plastik yang dicat. Berbuah adalah hasil dari dorongan internal, kehidupan roh, seperti pohon hidup yang manis secara alami. Kesempurnaan sejati bukan tentang memeras diri untuk berubah, tetapi tentang melekat pada sang pokok anggur. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita mencapai kedewasaan penuh, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Watchman Nee berkata, Tuhan tidak mencari orang yang berusaha untuk hidup sempurna,
Justru dia mencari orang yang menyerah untuk mati agar Kristus bisa hidup di dalam mereka. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Roma 10 ayat 4 bahwa Kristus adalah kegenapan atau kesempurnaan hukum Taurat. Dan Paulus juga menulis dalam Roma 13 ayat 10 bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu berarti kasih dan Kristus sama sempurnanya, tapi Taurat tidak. Hukum Taurat tidak dapat menyempurnakan. Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Hukum Taurat telah lenyap. 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Hukum Taurat telah menjadi usang. Ibrani 8 ayat 13. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 3 Maret 2026 bersama Pendeta Manuntun Nutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.